Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, saya dari kelas 11 IPS 3. Saya ingin menanggapi tentang video tersebut. Masa kejayaan Islam terbagi menjadi 5, yaitu periodisasi sejarah Islam. B. Masa kejayaan Islam. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. D. Faktor pendukung kejayaan Islam. E. Bangunan bersejarah peninggalan kerajaan Islam. 1. A. Periodisasi sejarah Islam. Periodisasi Islam terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase eksploitasi dan integrasi. Fase disintegrasi. 2. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase munculnya 3 kerajaan besar. 3. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaruan Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ini diperkembangkan oleh 2 tokoh, yaitu Daulah Bani Ubayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah. 2. Daulah Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh ini yaitu adalah Ibnu Rashad, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, ekonomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujarrad atau kitab membahas tentang fikih. Tokoh yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 500 Hijriah di Tus juga. Tokoh ketiga adalah Al-Qadi. Nama lengkapnya Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa pada tahun 805 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 873. Pakar di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Al-Farabi, nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Takar Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Transilvania pada tahun 1872 dan wafat di Damsyik pada tahun 500
Hijri 50 Masehi. Beliau keturunan Turki. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Kita lanjut. Faktor pendukung kejayaan Islam, yaitu adalah faktor internal, eksternal, faktor pemikiran ilmiah para ulama. Faktor internal: 1. Konstitusi dan istiqamah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam ada sebagai agama dakwah sekalipun keseimbangan dan menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal: terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan penerjemah kitab. Faktor pemikiran ilmiah para ulama melaksanakan ajaran Al-Quran, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad dan ilmu pengetahuan. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Yang terakhir adalah peninggalan sejarah dalam Umayyad atau peninggalan masa kejayaan Islam, yaitu Masjid Agung Umayyad di Damaskus Suriah, Masjid Kubah Batu di Palestina, Istana Alhambra di Granada, Spanyol, dan lain-lain. Mungkin hanya sekian tanggapan saya. Jika ada salah kata atau kurang, tolong dikoreksi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.